Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari mengenai postulat teori relativitas khusus. Apa aja sih yang akan kita pelajari pada materi ini? Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai postulat relativitas khusus. Yang kedua, kita akan mempelajari transformasi Lorentz. Yang ketiga, kita akan mempelajari dilatasi waktu. Yang keempat, kita akan mempelajari mengenai kontraksi panjang. Nah, sebelum kita mulai materinya, ada yang tahu nggak postulat itu apa? Postulat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya anggapan dasar atau aksioma. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa postulat merupakan anggapan dasar. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke materi postulat relativitas khusus. Nah, postulat relativitas khusus ini dikemukakan oleh Albert Einstein yang dimana teorinya ini didasarkan dari dua postulat dan semua kesimpulan mengenai relativitas khusus itu diturunkan dari kedua postulatnya tersebut. Lalu, postulatnya apa aja sih? Yang pertama, untuk postulat pertama berbunyi hukum-hukum fisika adalah sama dalam semua kerangka inersia. Yang kedua, postulat kedua menyatakan bahwa kelajuan cahaya adalah sama dalam semua kerangka inersia. Nah, pasti kalian bertanya kan, apa sih yang dimaksud dengan postulat pertama, postulat kedua? Nah, di sini ada contohnya nih. Di sini ada kereta yang melaju 80 dengan kecepatan 80 km per jam. Nah, di sini ada Andi dan di sini ada Budi yang sedang di dalam kereta. Menurut postulat pertama, hukum-hukum pada fisika itu sama dalam semua kerangka acuan atau kerangka inersia. Sehingga Budi melihat Andi bergerak dengan kecepatan 80 km per jam, sedangkan menurut Andi, Budilah yang bergerak dengan 80 km per jam. Dari kedua pernyataan tersebut, hal itu dapat disimpulkan bahwa hukum-hukum fisika memiliki besaran yang sama dalam kerangka acuan. Kerangka acuan itu apa sih? Kerangka acuan itu adalah sistem pengamat. Jadi, Andi mengamati Budi bergerak dan menurut Budi, Andi itu bergerak. Selanjutnya ada postulat kedua. Untuk postulat kedua, pada postulat kedua, jika ada dua pengamat mengamati suatu peristiwa, yang satu diam yaitu Andi dan yang satu bergerak yaitu Budi, maka persamaan ruang dan waktunya tidak akan sama. Selanjutnya ada transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz terdiri dari tetapan formasi Lorentz yaitu kecepatan benda dan C kecepatan cahaya. Selanjutnya ada dilatasi waktu. Nah, dilatasi waktu ini dampak dari anggapan bahwa waktu tidak mutlak tetapi relatif. Selama waktu yang diukur dengan dua pengamat yang saling bergerak dengan kecepatan relatif akan berbeda. Lalu untuk rumusnya seperti ini, dan untuk waktu sejati adalah waktu sejati adalah waktu yang diukur pengamat yang diam terhadap kejadian. Berarti dalam kasus peristiwa yang sebelumnya dalam kereta itu, waktu sejati adalah Andi dan waktu relativistik itu adalah waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian, yaitu Budi. Selanjutnya ada kontraksi panjang. Kontraksi panjang adalah jarak dua titik yang diukur pada dilatasi waktu. Selang waktu diukur berbeda, sedangkan setelah waktu adalah jarak dibagi kelajuan. Maka terdapat nih dampaknya yang dimana ada pemendekan jarak atau panjang dari benda yang diamati oleh dua pengamat yang bergerak relatif. Untuk rumusnya sebagai berikut. Lalu L0 adalah panjang sejati
L0 adalah panjang sejati yang dimana panjang dua titik yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kedua titik. Lalu L adalah panjang relatif peak yang dimana panjang dua titik yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kedua titik. Ada pertanyaan? Baik, sekian materi hari ini. Untuk pertanyaannya bisa kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.